Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, mungkin yang akan saya tanyakan di luar tema, tapi saya ingin penjelasan. Apa sih yang dimaksud Islam Nusantara? Ada berapa sih rukun Islam Nusantara? Karena ini bingung saya tuh ya. Dari NU begini, dari yang lain begini, dan NU merasa benar, dan sebetulnya di orang NU pun itu bertengkar gitu Pak Kiai. Jadi saya sebagai umat yang mengikuti ahli sunnah wal jamaah bingung. Sekian dan terima kasih, mohon penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam Nusantara ini apa namanya? Gelas. Ini apa namanya? Cangkir. Kalau yang gede apa namanya? Mok. Kalau yang pegangannya panjang gayung. Jadi artinya ini secara logika sederhana saja. Ini sebagai mukaddimah ilmu terminologi namanya. Bahwa apa saja kalau berbeda, supaya kita tidak bingung harus diberi nama yang beda. Betul enggak? Ini namanya perempuan. Sama dengan sebelah sini, sama enggak? Beda. Nah, makanya ini namanya laki-laki. Ada lagi orangnya laki-laki tapi pakai lipstik. Apa namanya? Nah, Oke. Begitu baru lahir itu, ini semuanya manusia. Itu genusnya adalah manusia. Kalau baru lahir namanya apa? Bayi. Kalau sudah bisa berjalan-jalan, balita. Nah, kalau sudah mulai senang sama cewek, remaja. Kalau sudah bungkuk, nah, itu ketika berubah, bergeser, berkembang, itu perlu diberi nama yang berbeda. Itu logika kan? Kalau tidak ya bingung dong. Nah, kemudian lagi maksud saya, kalau masih sebesar-besar jarum, itu namanya bayong. Kalau segede jempol namanya kincling. Kalau sudah selengen namanya boncel. Kalau segede paha namanya ayo, udah boleh. Oh, udah. Deleg. Nah, Islam itu satu, manusia sama. Islam itu satu, tetapi ketika dilihat dari sudut yang berbeda, maka diberi nama yang berbeda. Kalau begini dari sisi rasionalitasnya mengandalkan akal namanya Mu'tazilah. Kalau ini namanya Salafi. Kalau ini ahli sunnah wal jamaah. Kalau ini namanya Syiah. Kalau ini namanya, kan begitu. Lalu di mana salahnya? Ya kan? Nah, terakhir muncul istilah Islam Nusantara. Itu sebagai kebutuhan logika. Ada perilaku Islam yang berbeda, tapi bukan sekarang, sudah lama adanya. Dari sejak Wali Sanga menyebarkan Islam di sini. Ya, perilaku yang semacam ini sudah beratusan tahun di negeri ini belum ada namanya. Baru sekarang diberi nama Islam Nusantara. Sama kembali kepada kosmologi lagi. Itu 25 tahun yang lalu itu teropong bintang Hubble itu menemukan benda langit di tata surya kita ini. Ya kan gitu, malang melintang di langit nih. Belum diberi nama. Setelah 25 tahun kemudian diberi nama, namanya Pluto.
ada bintang. Itu bukan berarti Pluto baru ada, sudah ada sejak zaman dahulu kala. Ditemukan lagi. Ada bukan satelit, bukan planet, tapi komet. Komet itu adalah bintang, benda langit yang tidak punya jalur, yang tidak punya rel, dia malang melintang. Nah, setelah sekian puluh tahun lamanya sepakat diberi nama komet Halley. Paham? Jadi Islam Nusantara itu bukan kita membuat Islam baru, tetapi perilaku Islam yang semacam ini belum punya nama. Itu persoalannya, paham nggak? Namanya Nusantara, bukan. Ibu pernah punya anak nggak, Bu? Ada nggak yang 2 minggu belum dikasih nama? Ada nggak? Biasanya orang beli kasih nama berapa hari? Makanya ada mitos di Jawa, kalau punya anak cepat diberi nama. Asal nama apa saja boleh sebelum dapat nama yang pasti. Yang penting cepat diberi nama. Ajak kedinginan kok setan sing ngarani. Minimal senang lah ya. Boy senang. Atau siapa saja namanya, Gus siapa saja. Nah nanti setelah ketemu baik kasih nama. Ada yang sampai 1 bulan baru dikasih nama. Ini memberi nama itu bukan bikin bayi, bukan memberi nama terhadap bayi yang lahir. Jadi jangan dikira Islam Nusantara Islam baru muncul, bukan. Kita ini kalau orang mati tahlilan, betul? Nanti kalau orang meteng ngupati, kan begitu. Kalau apalagi 7 bulan mitu. Nah kalau mati tahlil. Nanti kalau setahun namanya haul. Kan begitu? Betul enggak? Nah perilaku umat yang semacam ini dulu belum ada namanya. Syiah bukan, Mu'tazilah bukan, Jabariyah bukan, Salafi bukan. Sekarang baru diberi namanya Islam Nusantara. Ya itu persoalannya bukan salah Islamnya. Masa orang ngasih nama nggak boleh? Boleh nggak? Di dunia ini ibu-ibu sekalian masih banyak rumput-rumput yang belum punya nama. Kenapa? Apalagi rumput-rumput yang mengandung bahan kimia yang nantinya bisa menjadi obat. Nah ini namanya tidak diberi nama, menunggu kesepakatan. Karena dalam ilmu apotek ini memberi nama itu harus ada kesepakatan supaya menjadi pegangan dunia. Jangan sampai nanti salah gerus ya suruh bertawali ngerebusnya kecubung kan. Nah nanti dalam ilmu kedokteran itu tidak bisa tidak kesepakatan dunia menggunakan bahasa Latin supaya jangan carut marut begitu. Rumputnya ada lalu diberi nama, kok geger? Masa ngasih namanya geger? Maksudnya itu supaya ketika berbeda diberi nama yang lain. Itulah makna Islam Nusantara. Kalau persoalannya tidak cocok dengan Nusantara, sok yang lain apa? Islam Indonesia, Islam Jawa, Islam apa lagi? Islam milenial, Islam apa lagi? Islam perkutut barangkali. Silakan. Tetapi nanti pada akhirnya apapun yang kau beri nama tetap barangnya itu. Betul enggak? Jadi jangan hanya karena perasaan bahasa ini tidak pantas, ini kurang layak, ini tabu. Nanti akhirnya kayak ilmu seksologi. Ya, ilmu seksologi itu ketika menyebut nama-nama benda ada yang dianggapnya tabu. Sehingga harus pakai bahasa asing. Paham enggak? Begini, kita kembali kepada ini filsafat terminologi. Filsafat terminologi itu artinya begini. Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Ini apa namanya? Semua benda harus ada namanya, betul nggak? Kalau nggak ada namanya bingung kan?
Kita saja ada anak yang tidak mengerti otomotif, menyebutkan sesuatu dalam pikirannya ada, tapi dia namanya nggak tahu. Itu tuh yang letaknya di sini nih, yang bentuknya begitu tuh, baut keluaran nenang, udah paham serang. Karena nggak tahu makanya muter-muter ngomongnya. Nah itulah maksudnya nama itu sebagai terma itu dibuat demikian itu. Nah dalam ilmu seksologi itu ada pengaruh apa secara psikologi bahasa, kenapa kita tidak mau menyebutkan nama benda yang sudah ada namanya, malu menyebutkannya. Ini apa namanya Bu? Ada nggak yang malu menyebut ini korek? Saya nanya dulu. Ada yang malu nggak menyebut korek? Tapi dalam ilmu seksologi ada nama benda yang malu disebutkannya, terpaksa pinjam bahasa asing. Disebutnya ini apa? Penis. Barangnya mah pada kunku. Ini apa? Ini namanya klitoris. Barangnya pada kunku. Paham? Paham? Di sini